Halo teman-teman, di sini ada pertanyaan bagus dari teman kita mau bertanya katanya. Dia mau mengimplementasikan data lake di AWS pakai S3 dan Athena, ya kan? S3 dan Athena sebagai source untuk berarti Athena sebagai query toolsnya dan Lambda untuk transformation dan ingest, ya kan? Oke, di S3 dia katanya simpen dengan partisi date dan ingin melakukan incremental load. Oke, nah jadi pertama-tama kita coba pahamin dulu ya pertanyaannya. Nah, di sini katanya berarti kan ada dari database ya kan, database mau ke S3 ya kan, di S3-nya pakai Athena untuk query engine kan, ya kan. Di sini berarti database dia pakai Lambda. Di sini dia ada partition ya kan. Ya kan, ini query engine. Ini ada S3. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, sekarang aku coba clarify lagi gimana caranya berarti kan dia mau incremental. Ya kan? Artinya gini, eh pada saat pertama kali kita punya data dan kita mau bikin data lake yang baru, ya ini fresh lah ya, fresh. Kita kan pertama kali harus snapshotting nih, datanya yang ada semua di sini dimasukin ke sini, yang penting-penting di load, ya kan, full, ya kan, di snapshot langsung masukin ke sini. Tapi untuk hari-hari berikutnya, ya kan, kita harusnya melakukan itu secara incremental, ya kan. Jadi nggak semua di load terus-terusan semuanya di snapshotin gitu kan. Nah ya akan makan waktu dan ribet, makan bandwidth juga dan kalau fail ribet. Jadi kita hanya ngambil deltanya doang ya. Deltanya itu ya maksudnya yang ada yang diupdate ya kan semenjak kita ingest, ada yang di insert ya kan, ada yang di di delete gitu kan. Nah, the issue adalah gini. Kalau di S3 itu dia adalah objek storage. Sama kayak misalnya di HDFS, ya kan, ini adalah file storage. Jadi biasanya yang dimasukin itu bulk file, ya kan. Terserah mau dalam bentuk apa, mau dalam bentuk CSV, ya kan, Parquet atau Avro, ya kan, atau ORC dan yang lain-lain. Nah, the issue adalah eh, file ya, misalnya kita punya satu file .parquet ya kan, kita harus apa, update ini ya kan. Nah gimana cara ngupdate nya? Nah sebenarnya satu file ini kan di atomic ya kan, berarti ini harus di delete baru dia masukin lagi ya kan, itu dia konsepnya. Oke. Nah sekarang dia menggunakan partisi ya kan, nah jadi istilahnya dia untuk setiap hari atau eh, apa namanya, atau berdasarkan time partitionnya dia akan masukin file baru ya kan, ada file baru gitu kan, dan ini kita nggak tahu berapa size nya, apakah besar atau enggak gitu. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana cara ngupdate-nya. Nah di sini aku suggest sekarang udah ada yang namanya tabel format ya kan, kayak apa, iceberg ya kan, hoodie. Terus ada lagi Delta Lake ya kan, Delta Lake yang bisa melakukan kayak ACID gitu ya, atomicity transaction baru bisa CRUD ya kan. Nah, ini adalah tabel format yang ada di atas object storage ya. Jadi selainnya kalian di sini ada S3, kalian letakin Parquet filenya, di atasnya itu kalian punya iceberg, tabel format ya. Ini sebenarnya tabel format ini format doang sebenarnya kan, supaya kita bisa lebih efisien untuk ngedelete partition dan lain-lain, tapi kita menggunakan SQL ya, atau SDK-nya yang mensupport gitu. Nah biasanya yang melakukan ini adalah Spark atau yang lain, yang kayak Flink dan processing engine itu biasanya dia bisa melakukan processing di atas ini ya kan. Kalau misalnya kalian pakai Databricks
ada itu yang namanya Delta Lake, ya kan, itu bisa juga gitu. Nah, sorry nggak kelihatan ya. I'm so sorry guys. Ntar ya. Jadi kalian nggak bisa lihat dari tadi. Oh no, ya kan. Ntar, dah kelihatan ya. I'm sorry. Nah ini jadi tadi ya jadi ngulangin lagi deh. Nah ini ada database, partisi dan lain-lain. Aku kecilin supaya kalian kelihatan, ya kan. Nah ini ada incremental, update, insert, delete, ya kan. Ada object storage, bulk update, table formatnya apa tadi ya, ACID, SQL, dan kalian bisa pakai ini Databricks. Ntar ya, aku kayaknya ini sih harus dikecilin. Ntar ya. Oke, nah jadi ini dia. Where are we? Ya. Oke, jadi partisi ya. Jadi sekarang modelnya itu adalah kalian pakai Spark, pakai Spark, dan itu nanti tembaknya ke Iceberg. Icebergnya itu nanti yang update Parquet-nya. Nggak kelihatan lagi. Amatir. Ntar ya. Oke, kelihatan ya. Mana nih? Oke. Udahlah. Good enough. Nah, jadi seperti ini. Tapi masalahnya dia menggunakan Athena. Nah, gini, setiap tools di big data itu dia ada fungsionalitas tertentunya, ya kan? Fungsionalitas tertentu. Nah, masalahnya adalah Athena itu adalah query engine, ya kan? Karena dia dibangun kan di atas Presto. Jadi kalau query engine memang fokusnya select, ya kan? Atau mungkin kalian bisa bulk kayak create table as select gitu ya. Tapi tetap aja basically dia select. Oke. Nah, ya karena ini query engine ya pasti operasi kayak insert, ya kan, update, delete itu kayak nggak apa ya, nggak kayak database biasa, ya kan. Kalian bisa update, insert, delete apa segala macam gitu kan. Jadi saran sih jangan pakai ini. Walaupun kalian melakukan transformation, kalau misalnya pakai Spark, ini kan dia fault tolerance ya. Memang dia distributed processing engine, jadi kalau misalnya ada fail dia langsung retry otomatis. Nah kalau di Presto, setauku nggak bisa gitu. Kalau misalnya query-nya fail ya fail, kalian harus retry manual. Jadi kalau misalnya kalian pikirkan kalau misalnya error, ya bisa dia parsial gitu ya. Maksudnya datanya masuknya parsial, jadi kalian harus retry lagi, ya kan. Nah itu dia, karena yang diutamakan di query engine ini ya memang harus cepet gitu ya, interactive query, terus nanti kalian akses dari business intelligence tool dan yang lain-lain. Oke. Oke, mulai lagi berulah situnya. Oke, nah kan. Oke, setelah itu jadi gimana nih? Ya berarti Athena bukan untuk query engine, itu satu, ya kan? Bukan untuk menggantikan Spark, ya kan? Nah sekarang, oke, berarti kami pakai Lambda gitu ya. Oke, berarti Lambdanya ini harusnya fault tolerance, ya kan. Aku nggak tahu pakai apa lambdanya, juga aku nggak tahu kalian nyimpannya pakai Parquet atau enggak. Tapi kalau misalnya dia fault tolerance, nah ini akan ribet ini cara membuatnya fault tolerance kalau kalian misalnya pakai Python biasa atau yang lain gitu. Nah kalau setauku di AWS itu ada yang namanya dia glue, ya kan, AWS glue. Di glue ini kalian bisa buat code juga, dan dia itu serverless Spark-nya, ya kan.
Nah, di sini kalian bisa code juga pakai Python atau Scala gitu ya. Kalian bisa code di sini ya kan, dan dia ujung-ujungnya diterjemahkan jadi Spark Code juga. Atau kalian mau drag and drop juga bisa ya kan. Nah, sekarang yang perlu kalian cari adalah gimana caranya supaya ini kalian bisa pakai ini, dan juga schedulingnya juga kalau nggak salah ada di sini ya kan. Eh, dan juga kalian bisa tambahin tabel format kayak kayak iceberg ya kan, atau iceberg atau delta lake ya. Lake. Itu dia sebenarnya cara nge-solve ini gitu ya kan. Jadi pilih format yang efisien satu ya kan, berarti kan Parquet kan. Baru pilih tabel formatnya iceberg. Terus pakai glue. Apalagi untuk ELT. Terus apalagi ya, query engine-nya pakai Athena ya kan, atau Presto atau Trino ya sama aja lah ya. Toh juga dia undernya Presto. Jadi itulah yang kira-kira bisa aku share ya kan buat teman-teman. Ini kenapa OneNote-nya ini kayak tak bersahabat. Emang dari kemarin ya jelas ini kayak gitu sih menurutku. Jadi kalau misalnya ada yang mau teman-teman tambahin tadi, sorry ya ini jadi kayak nggak kelihatan gitu, tapi intinya adalah ini kan batch processing ya kan, batch processing, dan juga kalian pakai model ELT tapi pakai lambda. Nah ini aku yang nggak tahu lambda kalian itu fault tolerance apa, satu itu concernnya di situ. Terus kalian pakai apa formatnya di situ, dan kalian gimana strategi mekanisme kalian untuk update-nya dengan menggunakan tools-tools yang kalian punya. Tapi yang aku bisa share di sini adalah ya tadi itu ya, yang tabel formatnya gitu kan, iceberg, UDI dan yang lain-lain. Baru jadi keywordnya sih ini S3 ya kan, S3 terus hoodie terus glue kok hoodie, kayaknya lebih aman kalian pakai iceberg sih, karena itu yang memang open standard iceberg. Kalau Delta Lake dia itu terlalu Databricks katanya. Nah, iceberg ini dari Netflix ya, S3 terus ada glue ya kan, kalian tambahin juga schedulingnya di sana, scheduling ya kan, scheduling lah adalah apanya, bom waktunya. Baru habis itu pakai Tina untuk akses si Parquet-nya. Aku nggak tahu Athena-nya udah bisa ngakses iceberg atau nggak, tapi itu mungkin kalian bisa cari sendiri. Oke ya, sorry itu tadi OneNote-nya agak sedikit ngaco. Thank you, see you next time, bye.